Oke, oke, oke. Halo, halo. Halo, halo. Kok pagi sih? Oh iya, 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 iya. Selalu pagi ya, iya, iya, iya. Selamat pagi. Iya, boleh, nggak apa-apa pagi. Saya undang, oh kok unable to join? Halo, halo, halo. Siapa nih yang saya mau undang nih? Kita mau bicara bisnis kehidupan. Bisnis buat hidup atau hidup buat bisnis. Nah, packing duck lovers kok Jikinjin nggak bisa ini, nggak bisa join ya? Rian, udah boleh saya add ya? Rian, boleh saya add ya? Oh, pantesan pakai komputer. Ya, 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 ya. Halo kok, Nah, halo, halo, apa kabar? baik. Suaranya Gimana? kedengeran? Suaranya clear. Oh ya udah, paling nggak jadi pakai ini ya. Iya, ya, bagus, udah bagus. Iya. Oke, saya lagi mau ngebahas tentang bisnis kehidupan. Bisnis itu Oke. untuk hidup atau hidup itu untuk bisnis? Menurut kamu gimana tuh? Bisnis it, hidup, nggak bisnis untuk hidup. Bisnis untuk hidup, maksudnya Betul. gimana? Berarti kan Maksudnya gimana? dengan berbisnis kita bisa mensupport kehidupan kita dan kehidupan orang lain juga. Betul, betul. Itu Ya, yang seringkali eh, terbalik-balik gitu ya. Orang bilang hidup untuk bisnis gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya adalah salah. Yang benar adalah kita berbisnis itu untuk hidup, dan ya, berbisnis itu bukan berarti kita jadi segala macamnya adalah bisnis oriented. Tapi benar. dengan bisnis itu kita bisa bantu teman, kita bisa merubah, berubah dan lain sebagainya. Apa yang menurut kamu sudah berubah ketika kamu berbisnis? Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu berbisnis, terus apa yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan? Kalau dengan berbisnis berarti kan kita bisa bantu orang. Kalau bisnis itu kan diawali dengan permasalahan atau problem. Kita ketemu problemnya apa, problem orang apa, kita coba solve. Berarti kan secara tidak langsung kita membantu orang lain kayak gitu. Oke, good, good. Sekarang masih kaos kaki nggak nih? Stop. 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 Diganti ya tuh namanya, jangan kaos kaki aja. Jadi plastik sekarang. Kaos Plastik. kaki mana? Ya, oke. Nah, bisnis itu berubah. Bisnis itu Hmm. selalu berubah. Dan tidak ada yang pasti sebenarnya. Yang pasti adalah kemauan kita. Bagaimana kita terus mengerjakannya untuk hidup lebih baik, untuk kehidupan lebih baik. Oh. Karena kan Oke, kalau kita bisnis kan untuk membantu orang lain. Misalkan orang lain nggak butuh itu, untuk apa kita tetap jalanin gitu. ya, Makanya betul, kita harus bisa beradaptasi untuk pivoting sesuai dengan tren betul, market atau market saat ini mereka arahnya kemana ya gitu. betul. Banyak hal dalam bisnis yang kita bisa lakukan. Betul. Ada yang kebanyakan kalau misalnya supply and demand aja, ya itu kita mesti Benar. jeli. Plastik yang kamu bikin plastik vakum atau plastik apa? Vakum, hanya main vakum. Itu. Menurut kamu bagaimana prospek bisnis plastik vakum? Kalau plastik bisnis vakum yang saya jalanin sekarang, itu saya cek, itu pemain nomor satunya belum ada. Kalau pemain kecil-kecil banyak, namun nomor satunya belum ada. Dan peluangnya ada karena orang-orang kan, ini kan terkait dengan kuliner, orang-orang yang
pengen jualan makanan, yang jualan makanan mereka akan pakai mesin vakum. Nah, mesin vakum yang dijual di pasaran itu yang range-nya mungkin sekitar di bawah 1 juta, itu mengharuskan pakai mesin plastik vakum yang saya jual ini. Kedepannya saya rasa peluangnya masih ada dan saya bisa menjadi nomor 1 di sini karena belum ada pemain besarnya. Iya. Nah, ini menurut saya analisa yang bagus, yang bisa dikembangkan. Targetnya dalam waktu berapa lama kamu bisa menuju ke sana? Paling tidak mungkin 10 besar, lalu 8 besar, 5 besar, 3 besar, 1 besar gitu. Saya bagi beberapa phase ke Anton. Jadi untuk phase 1, saya main atau menguasai marketplace dulu. Jadi saya fokus ke Tokopedia sama Shopee. Jadi biar orang-orang pada beli di saya. Misalkan kalau di Tokopedia, itu kan ada wawasan pasar kalau nggak salah. Nah, saya pengen pada saat orang cari wawasan pasar, terkait dengan plastik vakum, toko saya yang muncul. Penjualannya nomor 1. Nah, setelah misalkan itu, saya akan kombinasiin, rencananya mau dikombinasiin sama ilmunya list building mastery. Jadi, dari Tokopedia, Shopee kan saya juga dapat nih data nomor teleponnya. Nah, saya kontak untuk digiring lewat pembelian lewat WhatsApp. Karena kalau kita melakukan pembelian di luar Tokopedia dan Shopee, itu kita dapat margin yang lumayan. Karena gini, kalau Tokopedia Shopee kan ada biaya adminnya sekitar 3-5%. Kalau di luar sistem kan kita marginnya itu kita langsung kasih ke customernya gitu. Jadi mereka belinya lebih murah. Goal saya ke sana. Oke, menarik. Tapi menarik. awal-awalnya Ini kita harus bangun kredit. ya. Betul. Cocok nggak kalau makanan berkuah? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan kalau kuahnya kesedot nanti. Jadi kering. Nggak bisa. Kalau ada minyak-minyak itu masih bisa, tapi kalau kuahnya banyak nggak bisa. Nggak cocok dia. Oke. Menarik. Tinggal personal branding. Kamu harus dirubah, jangan kaos kaki aja, iya gimana? Orang lihatnya masih kaos kaki, iya. Oke. Yes. Itu mau diganti aja, jadi ini kan kaos kaki Kak Civa, atau orang udah tahu, atau langsung diganti aja, atau buat satu lagi yang baru. Rencana saya awalnya mau kaos kaki sama plastik, satu Instagram. Menurut saya diganti aja, jangan kaos kaki lagi. Kamu umumkan di Instagram, mulai sekarang bisnisnya kaos kakinya sudah selesai, saya ke plastik vakum, gitu kan? Nah, iya, dan kalau perlu namanya mulai muncul Rian. Jangan plastik vakum, Rian. Udah ada. Brandnya udah ada. Sahabat plastik. Rian sahabat plastik gitu. Jadi kalau nanti ganti lagi Riannya ada. Saya belajar gitu tuh dari hotel. Misalnya hotel Sheraton Media, Sheratonnya nggak ada, tinggal medianya gitu kan. Gitu. Minimal ada satu. Iya. Hotel apa namanya? Pacific apa ya namanya? Ada Pan Pacific apa ya? Pan Pacific. Saripan Pacific. Nah, Saripan Pacific. Kenapa dia pakai Sari? Nanti kalau Pan Pacificnya nggak ada, dia namanya Sari Hotel. Atau mungkin Sari Hotel, Sari Pacific Hotel misalnya. Karena kan Pan Pacific ada orang yang punya gitu. Berarti gabungnya antara personal branding sama product branding ya, nama produk ya? Yes. Oke. Ada lagi? Nah, ini lagi kaos kaki di vakum belum ada, bro. Oh iya. Yang ada adalah sepatu di laundry lalu di vakum. Nah, itu bisa. Iya. Oke.
Ada lagi, mau tanya lagi, Rian? Cukup? Nah, satu Yes. lagi, Ya. cara bangun, kapan kita perlu reseller? Menurut saya adalah satu, reseller itu bisa sambil jalan. Itu satu. Kalau ditanya kapan kita perlu reseller? Kita perlu reseller pada saat harga jual kita sudah bagus, sudah murah, kita ketemu uh, supplier yang bagus, pabrik yang bagus, harganya bagus, kita bagi ke reseller, harga kita masih bagus. Jangan sampai kita ada reseller, harganya nggak kebagian, kan percuma gitu ya. Oke, sip. Oke, itu dulu ya. Saya mau undang lagi yang lain ya. Oke, thank you. Thank you. Siapa nih yang mau be shine, be shine, be shine? David, boleh ya, join ya. Kita pengen lihat nih bagaimana caranya kamu mau ngevakum yang berkuah gitu ya, kuah di vakum gitu ya. Oke, ada yang mau online? Ayo mau ngobrol-ngobrol dengan saya silahkan. Bisnis untuk hidup atau hidup untuk bisnis? Ayo, siapa yang mau ngobrol-ngobrol? Iya, mau nggak David? Tadi decline. Jonathan boleh. Pak RT boleh, Pak RT. Masuk lagi kok. Ah, oke. Masuk lagi. Ah, oke. Udah di mana nih? Di rumah nih. Wih. Iya, iya, iya. Ini makin saingan aja botaknya nih. Itu di belakang banyak jualan tuh. Iya, ini sebenarnya stok untuk kalau saya lagi ini kok lagi ngerjain sepatu, ini stoknya semua untuk nyuci sepatu, segala semua ini obat-obatan. Terus ini semir gitu. Oke. Nah, saya lagi bicara mengenai bisnis untuk hidup atau hidup untuk bisnis. Bisnis kehidupan. Gimana menurut kamu? Bisnis untuk hidup atau hidup untuk bisnis? Iya. Wah, itu pertanyaan yang saya ini nih belum tahu nih jawabannya. Tapi kalau saya mungkin mikirnya uh, bisnis untuk hidup sih kok. Iya, kenapa bisnis untuk hidup? Soalnya kalau kita kan ya kodratnya memang kita semua dalam hidup kan kita harus berusaha. Nah, jadi kalau misalkan kita berusaha, ya pasti kita untuk makan sehari-hari, untuk masa depan kita. Jangan sampai saya mungkin dulu pernah kepikiran juga uh, hidup untuk bisnis, akhirnya kita punya waktu semuanya terhabis untuk bisnis kita yang nggak ada habis-habisnya. Misalnya gitu loh. Bisnis untuk hidup, karena melalui bisnis kita bisa merubah kehidupan, kita bisa merubah kehidupan kita bisa merubah kehidupan orang lain. Kalau kita hidup untuk bisnis, hidup kita udah diperbudak oleh bisnis gitu. Ya itu berbeda. Jadi memang bisnis untuk hidup. Tetapi kita juga harus sadar bahwa dalam berbisnis itu kehidupannya ada bisa up and down gitu ya. Tapi saya melihat bahwa saya di bidang travel yang sekarang paling penting menurut saya adalah bagaimana membuat api semangat itu jangan padam. Karena begitu api itu padam, selesai. Nggak bakalan ada semangat lagi, udah selesai. Dan kalau ada yang tanya, rubah bisnisnya,
rubah dari A ke B, tadi Rian dari kaos kaki ke plastik vakum, menurut saya is okay. Dan menurut saya bagus kaos kaki ke plastik vakum. Kenapa? Kaos kaki orang mungkin ibaratnya sekarang kalau perlu nggak perlu pakai kaos kaki nggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya plastik vakum mau nggak mau perlu karena makanan itu perlu sekarang di frozen food diawetkan diapakan lah begitu kan plastiknya perlu gitu. Nah ini kalau ditanya menurut saya juga perlu kira-kira kaos kaki perlu di plastik di vakum nggak nih? Tadi sebenarnya bercandaan sih kok. Cuman kalau misalnya saya ngeliatnya gini kok, ada sih memang kayak sekarang orang yang jualan produk sepatu nih kok. Sepatu kan biar kelihatan bersih gitu ya. Itu kan mereka biasanya ada tuh plastik yang memang mereka modelnya tuh kayak kalau misalkan dipanasin, pertamanya lembaran. Tapi pada saat dipanasin dia bisa menciut dan dia bisa membentuk dari bentuknya barang itu sendiri. Nah, itu mungkin uh, agak sedikit berbeda dengan plastik seal yang vakum yang si Brother Rian bilang, tapi itu masih seputaran plastik sebenarnya. Hmm, Gitu. iya iya. Nah eh, dari sisi pilihan bisnis yang kamu jalankan, menurut Hmm. saya ini adalah satu niche market yang keren banget. Eh, Bagaimana kamu bisa sampai passionnya kamu sampai ke laundry sepatu gitu, dan itu akan menjadi kehidupan kamu. Iya kok. Jadi passionnya awalnya gini kok. Saya kan dulu sebenarnya kalau keluarga dari mama, papa itu sebenarnya otomotif, mobil, sama motor. Tapi saya sadar kalau saya buka bengkel mobil sendiri, saya nggak punya cukup modal karena modalnya besar. Nah, tapi saya suka banget yang namanya bidang detailing, saya bidang pengecatan itu suka banget. Nah, daripada saya ini apa namanya berharap sesuatu yang nggak mungkin saya bisa wujudkan, waktu itu saya pikir bisnis apa ya. Nah, terus kebetulan saya waktu tahun 2015 saya pernah belajar mengenai laundry, laundry baju. Oh, di Surabaya saya datang waktu itu. Nah, dari situ saya tapi masih nggak punya keberanian untuk langsung buka karena pas saya lihat nilainya, wah lumayan besar ya. Sampai akhirnya singkat kata saya punya kesempatan kerjasama sama teman. Tapi pengalaman akhirnya waktu itu kerja sama teman berjalan sangat bagus. Istilahnya waktu selama 8 bulan kita sudah sampai bisa kerjasama sama Go Laundry dari Gojek. Tapi akhirnya ya mau dikata apa ya, namanya kerjasama belum tentu selalu mulus. Akhirnya saya keluar. Saya keluar waktu itu saya lihat waktu saya sebelum keluar, saya sempat nggak sengaja ngobrolin tentang laundry sepatu. Karena saya pikir waktu itu saya buka laundry baju, apa sih hal yang bisa membedakan saya sama laundry baju yang lainnya. Waktu itu belum banyak yang memikirkan ada layanan laundry sepatu di dalam laundry baju. Jadi saya mencoba sesuatu yang baru. Saya belajar kok waktu itu dari YouTube, jadi otodidak, pertama otodidak, sampai akhirnya waktu itu saya sama teman akhirnya pisah. Saya memutuskan untuk memperdalam dan akhirnya ketemulah kemarin yang namanya Pak Gembong Prapanca. Dia cukup membentuk saya menjadi orang yang punya passion di situ dan saya juga baru tahu ternyata saya punya talent di situ. Akhirnya saya dari situ saya mencoba jalankan hal ini meskipun bisnis sepatu ini kok nggak terlalu kenceng seperti laundry baju ya kok ya. Karena kalau laundry baju itu seminggu sekali pasti datang orangnya. Pasti kebutuhannya nggak pernah lepas dari itu. Tapi kalau sepatu bisa dibilang mungkin sebulan lagi baru datang. Karena sepatu kan nggak langsung kotor langsung dicuci lagi gitu. Tapi karena saya punya passion dan saya ngerasain tuh waktu itu saya diajarin sama Pak Gembong, kamu punya nggak passionnya, kamu punya nggak talentnya.
dan kamu ada nggak need-nya di situ. Nah, saya lihat dari situ, saya yakin, ditanya sama dia, bilang saya ada Pak passionnya, saya ada talentnya. Saya coba terus di situ dan akhirnya saya senang banget, dan akhirnya waktu itu saya sampai ini apa kok salah satu produknya saya sampai beli ini, sengaja belinya dari Seattle kok. Saya impor sendiri dari luar negeri. Nah, ini barang ini jarang sekali ada di Indonesia. Dan akhirnya dari saya punya ini, saya punya coba-coba otodidak, akhirnya saya bisa nyemir sepatu sampai gradasinya ada 2, ada gradasi 3, gitu Pak. Belajar dari situ. Keren, keren. Itu apa sih yang diimpor dari Seattle? Saya pikir kalau kamu impor dari Seattle, Starbucks dari Seattle tuh. Nah, jadi saya waktu ini saya importnya ini produknya namanya mereknya Angelus kok. Angelus itu produk khusus untuk perawatan sepatu sampai pengecatan sepatu. Semua produk sepatu sama tas. Nah, ini memang ini terkenal banget orang-orang yang bergerak di bidang art. Nah, tapi dia punya produk khusus buat sepatu. Nah, di sini saya lihat kalau semir, banyaknya warnanya di sini. Kalau kita lihat produk-produk dari Johnson Johnson, udah warnanya ada hitam, coklat, netral. Nah, tapi nggak ada yang warna-warna yang bisa dibilang agak unik, kayak hijau, biru, dan yang lainnya itu nggak ada. Pas saya coba pun sebenarnya kalau boleh dikata bilang, warna hitam atau coklatnya pun berbeda dengan produk ini. Saya tes, jadi waktu itu saya tes, apa, coba gitu, kok warnanya beda ya sepatu saya yang warna coklat, warna coklatnya jadi nggak bisa alami gitu. Nah, tapi setelah pakai ini, coklatnya itu bisa alami, dan ada memang coklat itu ada 2 warna coklatnya, ada yang sampai ada yang 3, jadi berbeda gitu kok. Jadi akhirnya saya berani tuh pegang sepatu-sepatu yang kulit yang cukup mahal gitu ya. Jadi dari situ saya baru tahu sebenarnya saya pernah megang sepatu yang harganya 50 juta kok. Dan saya nggak tahu kalau itu harganya 50 juta. Saya nggak tahu kok, karena saya pikir saya taunya baru sekedar kayak LV, Hermes kayak gitu. Dan ternyata ini ada satu merek yang saya nggak tahu. Tapi setelah saya tahu tuh, setelah saya cek di website, ini merek ini apa ya gitu. Ternyata pas saya lihat harganya itu di internet bisa sampai mencapai 50 juta. Itu, iya. Yang punya sepatu waktu itu ngasih ke kamunya ngomongnya apa? Wanti-wanti atau dikasihnya sebelah, nanti setelah sebelah dibalikin baru kasih lagi sebelah lagi atau gimana? Jadi gini kok, jadi waktu itu sih sampai yang punya ini orangnya tuh datengin ke rumah kok, datengin ke rumah. Saya waktu itu soalnya pernah saya ikut dasar kok, ikut dasar 17 Agustusan. Kebetulan ada temen, dia bilang dia sampai bela-belain saya kasih boot gratis gitu. Kira saya undang juga tuh Bro Yosa Bawang Soy, saya bilang yuk buka di sini aja, saya dapat gratis nih gitu. Jadi saya jagain Bawang Soy juga, tapi saya juga yang perkenalin laundry saya. Nah di situ kenal sama saya, terus akhirnya dia bilang dia mungkin penasaran karena saya bawa produk ini juga. Waktu itu saya kasih lihat ke dia, sampai ke rumah kok dibawain sepatunya, dia cek, dia tanya, interview saya di ruangan ini kok. Baru dia akhirnya percaya bahwa saya bisa ngerjain ini, karena dia bilang setelah saya baru selesai itu, saya juga baru pertama kali saya dapat yang sepatu yang warnanya gitu ya, hitam yang enggak juga, tapi ada abunya juga, ada putihnya juga. Saya pertama bingung mau gimana ngerjainnya, tapi akhirnya bisa. Dan ternyata saya baru tahu kok kalau itu dikerjakan di outletnya langsung, harganya satu sepatu itu sepasang dia semir itu 500.000 kok. Sama kamu? Saya cuma kasih harga waktu itu 150. Jadi dia happy banget terus, tapi saya bilang wah
Berarti saya masih belajar nih di bidang ini, memberikan harga untuk skill saya kayak gitu berapa saya nggak tahu nih. Jadi tapi saya pikir yang penting saya puas kok. Saya puas bisa memberikan hasil yang bagus gitu. Iya, iya, keren, 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 keren. Nah, itu adalah bisnis bagaimana kamu belajar, bagaimana kamu dari bawah, bagaimana kamu mulai. Nanti setelah itu kamu ngelihat lagi yang namanya sepatu kayak begini mereknya, kamu udah bisa langsung dong ngomong, Pak ini 300.000 gitu kan, kalau di outlet 500.000. Nah itu. Menurut kantor. Oke, iya, cukup ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya mengundang yang lain lagi nih, biar ngobrolnya seru. Nah, ini sih tadi Ko Anton, saya sebenarnya di masa pandemi ini, saya tahu sepatu kan juga sama kayak kaos kaki, banyak yang nggak pakai sepatu juga kan di rumah. Tapi saya akhirnya yang berusaha untuk nggak mati gaya, kayak Ko Anton bilang, apinya harus nyala. Akhirnya saya sekarang tiap hari berusaha bikin konten kok. Berusaha bikin konten, apapun saya bikin konten, pokoknya mengenai sepatu, nggak ada hal yang lain. Tapi cari uangnya, akhirnya saya bikin sekarang namanya bisnis kuliner. Kebetulan saya punya resep dari mama, tapi namanya resepnya ini kan dari oma saya, oma saya lagi, jadi udah dari tahun yang lama sekali. Dan itu akhirnya saya mencoba menerjemahkan dari resep yang bukunya aja udah kayak buku ini kok, udah buku yang di museum warnanya. Jadi saya bikin jadi komposisi dan akhirnya saya bisa bikin SOP-nya untuk masak gimana. Jadilah rawon sekarang kok. Ya, kok Hmm. Jonathan rawon kayak gitu kok. Itu boleh kan kok Sapi ya? atau rawon sapi atau rawon apa? Namanya rawon kangen. Enggak, dagingnya apa? Dagingnya daging sapi, saya bikinnya dari daging sengkel, daging sapi dari bagian sengkel, karena sengkel emang itu ciri khas dari rawon harus pakai sengkel, sama ada bagian dari daging iga yang saya pakai. Jadi bisa dibilang itu saya juga mencoba mengemix itu, dan orang pada bilang ya puji Tuhannya sih cocok ya kok gitu. Cuma tetap masih belajar terus gitu. Ini ada yang menarik nih, Sis Lois. Kalau laundrynya buat barang-barang baby, tas diaper, stroller, gendongan, tertarik nggak kok David? Menurut saya ini bagus juga. Kalau sepatu aja bisa, bagaimana dengan yang lain-lain? Nah ini karena mungkin Lois mau buka cabang nih di Surabaya nih. Nah, kalau untuk laundry yang menerima pembersihan tas diapers, terus apa namanya strollernya untuk apa namanya bayi ya, segala kebutuhannya itu sudah ada yang melakukan hal itu, biasanya itu yang dilakukan oleh laundry baju atau laundry kiloan. Nah, mereka lakukan hal itu pencucian. Nah, kalau mau buka itu bagus banget karena yang pasti banyakan yang setahu saya, pengalaman saya waktu buka laundry kiloan, itu yang datang banyakan ibu-ibu. Jadi kan kalau itu disediakan dan jasanya itu ya sudah include. Saya juga kepengen sih kok kalau udah punya uangnya, ada punya tempat, mungkin saya mau buka laundry baju lagi gitu. Jadi berhubungan dengan usaha sekarang. Gitu. Oke, oke, good. Gitu dulu ya. Saya mau ngundang Pak RT. Pak RT saya mau undang. Siap, siap, siap Pak Anton. Oke, Pak thank Anton, you. thank you. Saya mau ngundang Jonathan. Bro Jo. Bro Jo. Waduh. Halo, halo. Wih, itu belakang tulisan apa tuh? Nggak kebaca. Tulisannya Peace, Love, Joy. Oh, peace, love, joy. Iya. Lain kali kalau ini dicetaknya terbalik, mirroring, Oh, supaya bisa dibalik ya.
Iya, jadi kebaca. Kalau enggak, Iya, iya. dari ngelihatnya. Oke. Eh, Pak Jonathan, Ya, Anton. bisnis untuk hidup. Apa maknanya buat Pak Jonathan? Ya. Suara saya jelas ya, Anton? Jelas, jelas. Jelas ya. Kalau menurut saya, tadi kan Anton tanya bisnis untuk hidup atau hidup untuk bisnis ya. Hmm. Nah, itu kalau bagi saya sih dua-duanya terkait ya. Jadi kalau hidup untuk bisnis, kalau bisnis saja kita bisa stres, tapi hidup kita juga harus mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan talenta kita gitu. Nah, kalau bisnis untuk hidup ada benarnya juga. Kalau kita berusaha kan kita bisa hidup gitu. Kalau kita nggak berusaha ya kita nggak bisa hidup ntar gitu. Jadi saling terkait, Anton. Iya, iya, betul, betul. Iya, Eh, Kamu sekarang jalankan properti ya? iya. Ya. Apa spesialisasi dari properti yang kamu pasarkan sekarang? Lagi masarin apa nih? Ya, saat ini saya memang lagi di properti rintis sendiri, Anton. Hmm. Jadi saya pakai brand sendiri. Saya 4 tahun belajar di dua brand yang udah punya nama. Nah, setelah itu saya baru merintis sendiri, brand sendiri 1 tahun. Jadi saya udah ada modal untuk rintis sendiri. Nah, kalau fokusnya di mana saat ini sih saya banyak di secondary. Ya, kalau primary, kalau ada klien yang minat, saya baru tertuju ke primary. Tapi kebanyakan sih saya secondary, gitu, Anton. Kenapa? Kenapa secondary? Karena saya banyak klien yang titip propertinya secondary, Pak Anton. Jadi itu saya melayani klien tersebut. Jadi ada yang titip banyak, jadi ya itu saya fokus di situ dulu. Gitu. Ya. Sebagai independent property agent gitu ya, secondary. Lalu apa yang kendala yang paling besar dihadapi kalau di bisnis ini? Ya, kendala yang pasti bersaing dengan brand yang sudah punya nama, Pak Anton. Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Kenapa? Misalnya contoh ya, contoh. Ya. Saya punya properti, saya mau jual, saya hubungi ke Pak Jonathan. Apa yang kamu punya tentunya berbeda dengan yang brand punya gitu ya. Dan menurut saya disinilah kesempatan apa yang tidak dilakukan oleh properti yang punya brand dengan independent property agent seperti kamu. Dan sebenarnya yang punya brand itu kan sebenarnya ini adalah karena brandnya ya, dalam tanda petik brandnya. Staff-staffnya, marketingnya, ownernya, direkturnya, ya kalau ditanya ilmunya kamu udah kuasai gitu. Nah, disinilah yang sebenarnya perlu kamu meningkatkan yang namanya personal branding. Property agentnya namanya apa? Kara Property, Pak Anton. Kara. Ya, KHARA. Oke, kirain Kara itu apa santen. Kenapa namanya? Ya, Kara itu dari bahasa Yunani artinya joy. Oh, pakai Ya, bahasa sukacita. Yunani. Iya, saya nggak ngerti bahasa Yunani. Jadi kita melayani klien harus dengan sukacita, Pak Anton.
melayani pekerjaan kita dengan sukacita. Jadi kalau kita lakukan dengan sukacita, kita pasti melakukannya dengan senang hati. Tuh. Apa yang menjadi uniqueness dari kamu? Kenapa orang harus titip ke kamu? Ya, apa yang bikin kamu beda? Ya, karena saya pegang 3 prinsip, Pak Anton. Saya bertindak dengan tulus, berpikir dengan integritas, dan melakukan dengan kejujuran. Itu yang saya pegang. Terus ada satu lagi yang saya tambahkan, saya tidak markup harga. Jadi apa yang owner sampaikan ke saya dengan harga tersebut, itu yang saya sampaikan juga ke buyer atau calon pembeli, calon penyewa juga. Itu. Jadi saya pegang teguh prinsip. Iya, bagaimana kamu bisa meyakinkan kepada owner, property owner, bahwa kamu adalah pilihan yang tepat gitu ya? Give me, trust me gitu ya. I will sell for you. Oke. Ini pertanyaan bagus nih Pak Anton. Saya setiap ada transaksi, baik itu jual beli ataupun sewa, setelah mereka melihat hasilnya, saya minta dari mereka testimoni. Jadi testimoni itu bukan berbentuk ucapan dari mereka, tetapi saya ada satu buku, minta kepada mereka tuliskan testimoni tentang pelayanan saya. Nah, itu yang menjadi pegangan saya. Kalau ada klien yang masih ragu atau masih nggak percaya, saya tinggal tunjukkan ini testimoni dari klien-klien saya yang sudah memakai jasa saya. Itu sih, Pak Anton, selama ini yang saya lakukan. Keren. Tambahin satu, ya, kamu harus punya personal branding yang kuat. Okay. Misalnya contoh, saya suka ngelihat hal yang biasa ya, bahwa kalau kamu mau jual rumah, property agent itu kan pasang spanduk lah, seperti begitu ya, betul? Iya. Dijual, disewakan, hubungi Kara, Jonathan gitu ya mungkin. Iya. Kalau properti itu terjual, kamu pasang spanduk lagi nggak? Sold. Terjual. Buy. Kara. Jonathan. Kalau yang selama ini saya lakukan, waktu itu di brand lama, Pak Anton. Tapi kalau yang di brand sendiri, saya belum. Nah, itu akan saya lakukan sih. Terima kasih Pak Anton buat masukannya. Iya, menurut saya itu adalah supaya orang-orang itu ngelihat. Jadi kamu minta izin, kamu dari depan ngomongnya. Nanti kalau saya izinkan, saya boleh pasang spanduk gitu kan ya, untuk menjual, dan sebaliknya nanti kalau sudah kejual, izinkan saya, pembelinya juga, penjualnya juga mesti kita kasih tahu bahwa saya akan pasang spanduk di situ lagi mungkin seminggu gitu ya. Dan ini adalah prestasi. Ini adalah prestasi. Saya melihat ini adalah banyak dilakukan di mana-mana. Tetapi makin ke sini, makin berkurang saya melihat. Padahal itu adalah satu promosi. Jadi orang melihat, ide saya adalah, saya ketemu dengan satu franchisee saya di Balikpapan, saya kaget. Dia pasang mungkin ada sekitar, menjual sekitar 20, di sepanjang jalan. Dia sengaja bawa saya supaya saya ngelihat gitu ya, bahwa yang dia jual itu banyak. Dan setelah itu dia juga kasih lihat ke saya bahwa dari 20 itu adalah mungkin sekitar 5 yang dia tulis, yang dia masih pasang spanduknya bahwa dijual melalui dia gitu. Dan itu impressionnya menjadi tinggi.
Sehingga orang tingkat kepercayaannya, oh iya jago lu si Jonathan. Jonathan jagoan, jualan melulu gitu. Nah, ini saya nggak ngerti, misalnya apakah kamu juga melakukan satu spesialisasi? Misalnya kamu pegang daerah tertentu, sehingga ini daerah yang daerah kamu gitu. Saat ini saya fokus di Cikarang dan sekitarnya sih, Pak Anton. Jadi Cikarang, Bekasi, Kerawang, nah sekitar itu dulu. Karena kalau seperti Jakarta, kalau ada yang titip sih saya terima, cuman saya lebih fokus daerah sini. Kalau Jakarta saya lebih baik kerjasama dengan teman-teman yang di Jakarta. Jadi saling berbagi berkat lah, Pak Anton gitu. Iya, 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 menarik, menarik. Menurut saya ini adalah satu, cuma di zaman sekarang ini, kamu udah berapa tahun di Kara Property? Kalau rintis 1 tahun, kalau di dua brand itu 4 tahun, jadi saya total 5 tahun Pak Iya, Anton di properti. Ya. menurut saya mungkin tahun depan kamu udah waktunya cari temen dan buka brandnya kamu punya, kamu kamu pegang yang daerah mana, temen kamu pegang di daerah mana, paling tidak sebagai apa ya namanya, kamu nggak usah ngecas lah ke dia gitu ya, sebagai mitra, eh, supaya bisa ada dua. Dengan ada dua, kalau kamu kelamaan cuma punya satu kantor, ini akan jadi lama. Tapi kalau kamu cepat-cepat buka kantor yang kedua, bukan franchise, tapi kemitraan, nggak usah ada saling membiayai begitu ya, tapi paling tidak benderanya jadi ada dua, kamu bisa duplikasi lagi setelah buka satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8. Nah, kalau udah buka yang ketiga, kamu bisa bilang, oke, bayar sedikit dah, bagi sedikit gitu ya. Nah, nanti yang keempat lebih sedikit lagi, lebih banyak lagi dikit gitu kan, lebih banyak lagi dikit sampai satu titik menjadi satu brand yang diperhitungkan, dan ini adalah mesti gerak cepat. Kenapa? Karena kalau enggak kamu akan kehilangan juga momentum. Dan pergerakan seperti begini ada dua. Satu, kalau kamu mulai dari daerah, kuasai di daerah dulu. Jangan masuk ke kota besar. Jadi maksud saya jangan masuk ke Jakarta. Kamu masuk di keliling dulu aja. Ini kan banyak sekali gitu ya. Dan kayak seperti sekarang, kamu sendirian, nggak juga kan? Ada teman-teman kamu yang bantuin kamu juga kan? Iya. Nah, teman kamu yang bantuin kamu bisa kamu bukain gitu kan? Kamu mau nggak buka di sana gitu kan? Dicari bagaimana caranya supaya paling tidak bendera itu naik di mana-mana gitu. Itu strategi yang saya lakukan pada waktu buka TX. Dalam 2 tahun pertama itu udah hampir 100 outlet. Memang susah sekali, perlu perjuangan, tapi pada waktu itu adalah momentumnya sedang bagus. Yang apply terlalu banyak, jadi supply-nya, demand-nya itu tinggi gitu. Nah, pada waktu demand tinggi ya saya mesti ngejar gitu ya. Momentum. Nah, tuh Tooth Kingdom bilang faktor kali. Nah, faktor kali banyak, kali sering gitu ya. Ah, iya. Oke. Amin. Thank you Pak Anton sarannya. Iya, ada pertanyaan lain? Pertanyaan saya bertanya kepada Pak Anton ini, kan pasti setiap orang harus upgrade diri ya. Selain kita harus punya lisensi, ya lisensi untuk di properti ini. Saya juga mengikuti lisensi dari AREB, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Jadi saya pegang supaya orang lebih ada trust ke saya. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana kalau kita bersaingnya sama broker-broker tradisional nih Pak Anton? Karena mereka tuh nggak ada lisensi tapi
kayaknya lebih canggih jualannya. Dan mereka kayaknya nggak terlalu memegang teguh prinsip ya. Jadi banyak lah yang tidak jujur lah apa segala macam gitu. Nah, menurut Ko Anton bagaimana gitu? Pertama adalah pada waktu kita bersaing, kalau kita bersaing dengan yang besar-besar, kita cari niche market yang kecil. Dan kalau perlu ganti aturan mainnya. Misalnya contoh ya, saya senang main badminton. Dulu juara badminton itu Lim Swee King, pernah dengar kali ya? Iya, iya. Swee King, Rudy Hartono, nggak mungkin saya bisa menang lawan dia. Lalu saya tanya ke papa saya, bagaimana mungkin saya bisa menang? Papa saya bilang, satu, kamu belajar lebih keras lagi, tapi mungkin kamu nggak punya kesempatan juga. Kedua, ganti aturan mainnya. Ganti aturan mainnya. Lawan Lim Swee King, kamu 5 lawan 1. Nah, kira-kira ada kesempatan menang nggak? Dikeroyok gitu kan. Nah, waktu bapak saya ngomong di situ, saya nggak ngerti. Tapi pada waktu saya mulai buka TX Travel, ada pertama buka kan bukan TX Travel dulu, 91 adalah Jakarta Express, adalah grosir. Kita B2B. Saya nggak menghadapi masalah yang berarti karena saya menjadi single fighter gitu ya, nggak ada B2B yang lain. Lalu pada saat saya mulai buka menjadi B2C, saya melihat bahwa oh ternyata begitu. Jadi satu travel besar yang dia mungkin punya 10 kantor, saya bukanya adalah 200. 200 lawan 10. Menjadi berbeda. Lawannya berbeda. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kamu bisa, kalau itu ngelihat ke atas. Bagaimana ngelihat yang ke bawah? Ke bawah itu acak-acakan, tidak punya aturan, tidak ini, tidak itu. Nah, kamu bikin bagaimana membuat aturan itu. Kamu bikin bagaimana SOP-nya yang berbeda. Apa yang dia tidak bisa lakukan? Cari. Di dalam bisnis, supaya kita memenangkan bisnis adalah bagaimana kita mencari faktor yang beda dari orang lain. Kalau orang lain bisa bikin, kita harus bisa. Tapi apa yang orang lain tidak bisa bikin, kita harus bisa. Atau orang lain nggak mau lakukan. Misalnya contoh ya, saya kalau jual rumah, cari property agent, itu property agent di Indonesia dan di Singapura dua level yang berbeda. Property agent di Indonesia adalah oke, maunya apa dicatat dan lain sebagainya. Kalau ditanya pasaran berapa segala macam itu nggak pernah ngasih sesuatu market research-nya. Nah, di Singapura pada waktu kita mau jual, lalu dia bilang, oke, saya catat ya yang properti ini dan kasih saya waktu 2-3 hari, saya akan kasih market research-nya. Memang masalahnya di Singapura semua tercatat, ada datanya. Saksi di jalan ini terakhir untuk ukuran yang sama kurang lebih harganya berapa? Last transaction-nya kapan? Lalu setelah itu dia yang bisa kasih ke kita. Harganya sebaiknya Pak Anton jual lebih mahal atau lebih murah. Alasannya lebih murah kenapa? Alasan lebih mahal kenapa? Buat kita sebenarnya, buat saya memberikan kepada dia, confidence-nya langsung naik. Karena merasa, oh cocok gitu ya. Nah itu yang menurut saya yang kekurangan di Indonesia. Di Indonesia hampir jarang sekali orang kasih seperti begitu. Yang kedua, pada waktu saya menyewakan apartemen saya, property agent di Singapura kasih tahu kalau harga sewa adalah segini, market siapa yang mau, market siapa yang nggak mau.
Saya bilang saya nggak mau si A, saya nggak mau si E, B gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman kalau orang dari negara mana, karena di Singapura itu banyak orang asing, itu apartemennya jadi kotor dan lain sebagainya. Dan yang paling menarik menurut saya, property agent saya ini di Singapura mengatakan begini, Pak Anton, sebenarnya dengan kondisi seperti begini, Pak Anton mau nggak invest? Spend 20.000 untuk mendapatkan harga total dalam 1 tahun itu 40.000 lebih mahal. Mau. Tapi dikasih tahu dulu, saya harus spend 20.000 untuk apa? Renovasi, ini, itu. Terus dia bilang, tapi nggak usah renovasi sekarang. Saya cariin dulu orangnya. Ya. Ada nggak yang mau bahwa ini loh, ini kondisinya seperti begini, lagi siap direnovasi, tapi kenapa harganya lebih mahal? Karena mau direnovasi. Dan ternyata pada akhirnya yang saya dapatkan bukan 40.000 lebih mahal, tapi saya spend 20.000. Tapi kalau nggak salah hampir 50.000. Dan dengan begitu, sebenarnya at the end of the day, yang diuntungkan adalah bukan cuma saya, property agentnya juga kan diuntungkan. Komisi kan berdasar dari jual, dari harga sewa. Itu yang saya melihat kekurangan. Memang sangat sulit ya mau cari data last transaction di jalan ini. Susah sekali. Nggak tahu kali ya, mau nanya kemana kamu. Ya. Gitu. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti begini, personal approach perlu diperhitungkan, karena pada akhirnya keuntungan tamu itu bisa dijual dengan harga tinggi. Sebaliknya juga, saya juga ketemu dengan beberapa property agent yang dia bilang, saya ada 5 daerah sini. Jadi misalnya saya nyarikan kalau di sana kebanyakan apartemen gitu ya, karena saya orang asing, Singapura harus apartemen. Lalu dia bilang, saya punya 5 di sini. Saya mau kasih lihat 2 aja. Yang 3 ini nggak perlu dilihat. Kenapa? Kondisinya begini percuma gitu ya. Yang 2 aja yang bagus dilihat. Dan dia kasih rekomen. Kenapa saya harus pilih 2 bukan pilih 5? Nah, ini yang seringkali saya melihat bahwa dia keberpihakan kepada pembeli. Jadi di Singapura itu property agentnya itu sebenarnya ada 2. Yang saya pakai property agent, dia represent buyer, dan 1 represent seller. Nah, ini yang represent buyer itu betul-betul ngebantuin saya gitu. Bagaimana nego, bagaimana ini, bagaimana itu. Dia perhatikan semua sampai selesai. Nah, ini menurut saya mungkin perlu buat Pak Jonathan ganti aturannya kalau bisa, supaya melakukan sesuatu out of the box gitu ya. Yang kedua adalah melakukan yang tidak dilakukan. Itu hal-hal yang menurut saya dengan begitu saya melihat Pak Jonathan orangnya baik, mukanya juga kelihatan namanya jujur gitu, kelihatan. Dan kalau melakukan ini menurut saya dengan joy juga, dengan kara gitu. Karena happiness gitu ya. Pada akhirnya yang harus dibikin happy adalah bukan kita. Kita sebagai agent, saya seperti saya di travel, happy saya itu yang terakhir. Kenapa? Karena kalau tamunya happy, baru saya bisa happy. Kalau saya cuma happy, tamunya nggak happy, kan nggak bisa. Sama dengan property seller ataupun buyer, yang kan kamu bisa represent buyer juga gitu kan. Ada orang bilang nyari gitu kan. Oke, good. Oke. Ada komentar? Kita cuma tinggal 2 menit lagi nih. Nggak berasa ya, Pak Anton.
Ya, terima kasih ya Ko Anton buat sarannya. Nanti saya akan lakukan dan pikirkan baik-baik supaya dapat melangkah dan berpikir di luar box. Supaya tidak di box saja, tetapi kita berpikir di luar box. Dan hal-hal kreatif nanti pasti akan terjadi, pasti akan berkembang sesuai dengan saran dari Ko Anton. Iya. Keren. Oke. Thank you Thank you semuanya. Ko Anton. Thank you semuanya. Thank you teman-teman. Ya, Ya, terima bye-bye. kasih. Bye.